Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan kebenaran dari PT Zahidah Rufus Indonesia yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Adi Yusuf selaku pembimbing dan tour leader grup keberangkatan umroh tanggal 10 Maret 2024, dan tak lupa pula yang kami hormati serta kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah akan menjadi para calon-calon tamunya Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu akan berangkat pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Take off pada pukul 00.40 by SP 827. Kemudian pukul pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 21.00 maksimal. Kenapa kita harus datang lebih awal? Karena yang pertama kita harus merapikan koper terlebih dahulu, kemudian kita akan check-in imigrasi, kemudian kita akan mendengarkan arahan dari pembimbing, dan kita akan mengadakan doa bersama sebelum keberangkatan. Kemudian untuk titik kumpul di Terminal 3G3 depan Marunda Udon. Landing Jeddah pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 pukul 06.40 waktu setempat. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah kurang lebih 9 jam perjalanan. 24 makan sahur, kemudian sholat tahajud di Masjidil Haram. Tidak ada kegiatan yang mengikat atau acara bebas. Kemudian perbanyak tawaf sunnah dan baca Al-Quran di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya selalu di Masjidil Haram. Kemudian muhasabah di rooftop Masjidil Haram. Harus tetap memantau kopernya masing-masing untuk cross-check menghindari tertukar dengan travel lain atau bahkan tertinggal. Insya Allah nanti akan dipandu oleh pembimbing dan handling yang berada di sana. Perjalanan airport menuju Hotel Madinah kurang lebih 5-6 jam by bis. Kemudian berikut adalah hotel Bapak Ibu saat berada di Madinah yang bernama Hotel Grand Plaza Al Madinah. Jarak hotel ke Masjid Nabawi kurang lebih 50 meter. Ruangan kamar Bapak dan Ibu. Berikut adalah restoran untuk Bapak dan Ibu selama berada di Madinah. Untuk jadwal makan sahur pukul 3.00 sampai 5.00, kemudian iftar atau untuk buka puasa pukul 17.30 sampai 18.30, kemudian untuk makan malam pukul 19.00 sampai 22.30. Kemudian hari pertama Bapak Ibu di Madinah pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Tiba di Madinah kurang lebih pukul 06.40, kemudian check-in hotel. Nanti kunci kamar hotel akan dibagikan oleh pembimbing dan mutawif. Kemudian sholat zuhur dan asar berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian persiapan iftar atau buka puasa dan sholat maghrib di Masjid Nabawi. Kemudian sholat isya dan pelaksana sholat tarawih dilanjut makan malam. Kemudian ke pemakaman kami. Dan untuk ziarah luar, insya Allah Bapak dan Ibu akan mengunjungi yang namanya Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan Masjid 7. Next. Ziarah dalam Masjid Nabawi antara lain yang pertama Raudhah. Masuk Raudhah harus menggunakan tasreh atau surat izin yang sudah dijadwalkan oleh tim Zahidah yang berada di Saudi. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa mendaftar melalui aplikasi Nusuk. Jadi tasreh itu hanya berlaku untuk 1 kali masuk saja. Ketika Bapak dan Ibu ingin mencoba masuk 2 kali atau 3 kali, Bapak dan Ibu bisa melalui aplikasi yang namanya Nusuk. Nanti di akhir materi ada sedikit cuplikan videonya, cara mendaftarnya seperti apa, untuk cara mendapatkan jadwal tasrehnya itu bagaimana. Kemudian sholat tahajud dan ibadah sunnah lainnya di Masjid Nabawi. Tidak ada kegiatan yang mengikat. Maksudnya di sini acaranya bebas. Bapak dan Ibu bisa menggunakan sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya selalu di Masjid Nabawi. Kemudian pada hari keempat Bapak dan Ibu di Madinah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ziarah keluar kota Madinah, antara lain yang pertama Masjid Kuba, kemudian kebun kurma dan toko kurma, kemudian Jabal Uhud,
Kemudian Masjid Kiblatain, Masjid Hondak tapi tidak turun, hanya dipis saja. Nanti untuk penjelasan sejarah Nabawiyah ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz tadi. Kemudian pada hari kelima di Madinah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, ibadah fardu di Masjid Nabawi. Kemudian persiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ihram dan umroh. Kemudian mandi sunnah ihram. Pukul 11.00 koper-koper sudah disiapkan di depan kamar masing-masing. Kemudian sholat zuhur di Masjid Nabawi. Persiapan menuju Mekah. Pukul 14.00 menuju kota suci Mekah. Perjalanan 6 sampai 7 jam by bis. 2024 tiba di Mekah kurang lebih pukul 21.00 by bis. Kemudian jamaah beristirahat dan persiapan untuk umroh pertama. Dan umroh pertama itu wajib, tidak boleh batal. Kemudian Bapak dan Ibu pelaksanaan umroh pertama. Next. Berikut adalah hotel Bapak dan Ibu selama berada di Mekah yang bernama Hotel Ajat Makarim. Kemudian adalah berikut lobi hotel Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah restoran hotel Bapak dan Ibu. Jadwal makan sahur pukul 3.00 sampai 5.00. Kemudian iftar atau buka puasa pukul 17.30 sampai 18.30. Kemudian makan malam pukul 19.00 sampai 22.30. Kemudian sholat Jumat berjamaah di Masjidil Haram wajib datang 2 jam lebih awal. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu mepet dengan azan datangnya, itu tidak akan dapat di dalam, pasti akan kebagian di luar. Makanya wajib 2 jam datang lebih awal agar Bapak dan Ibu bisa dapat di dalam. 24 makan sahur, kemudian sholat tahajud di Masjidil Haram. Tidak ada kegiatan yang mengikat atau acara bebas. Kemudian perbanyak tawaf sunnah dan baca Al-Quran di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya selalu di Masjidil Haram. Kemudian muhasabah di rooftop Masjidil Haram. Tawif dan pembimbing nanti tatkala di sana. Kemudian pukul 15.00 menuju Jeddah, mampir di Museum Al-Abadi, Kormais atau Balat untuk iftar dan makan malam. Kemudian take off Jeddah menuju Jakarta pukul 3.30 by SP 818. Insya Allah tiba di Jakarta tanggal 19 Maret 2024 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi penting untuk Bapak dan Ibu, pada saat berangkat dan kepulangan wajib menggunakan batik zahidah, batik yang kami batikkan berbentuk kain. Kemudian program Madinah 4 malam, Makkah 4 malam. Pada saat keberangkatan, terutama untuk jamaah wanita, harap menutup aurat dan jangan memakai pakaian terlalu ketat. Wajib memakai kaos kaki dan selalu memakai peci. Kemudian ibu-ibu dimohon untuk membawa mukena selain dari zahidah, cukup atasannya saja. Karena mukena dari zahidah wajib digunakan pada saat pelaksanaan umrah saja. Kemudian untuk ibu-ibu perlu usahakan pakai pakaian hitam. Kemudian shawl dan nemtek wajib selalu dipakai. Insya Allah nanti shawl dan nemtek akan kami bagikan pada saat kita bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian paket umroh wajib aktif selama di Madinah dan di Mekah. Untuk paket umroh insya Allah nanti akan kami bantu tatkala Bapak Ibu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti informasi selanjutnya untuk cari isi pulsanya seperti apa akan kami share nanti saat mendekati keberangkatan di grup. Kemudian cairan di atas 100 ml wajib masuk bagasi untuk charger dan power bank, masuk koper cabin bukan masuk koper bagasi. Kemudian jatah bagasi per jamaah 23 kilo dikali 2. Kain ihram dan mukena selain dari zahidah bawa 1-2 pieces saja. Kemudian untuk peci atau kerudung bergo di bawah 1-2 pieces saja. Kemudian baju koko atau busana muslim berwarna bebas di bawah 5-6 pieces saja. Untuk ibu-ibunya warna hitam wajib di bawah kaki 8 pasang atau lebih boleh, atau struknya saja juga boleh. Kemudian kaos oblong atau baju lengan panjang di bawah 3 pieces. Kemudian sendal jepit atau sendal guru di bawah 1 setel saja.
Kemudian perlengkapan mandi di bawah secukupnya saja. Kemudian untuk gunting kecil untuk nanti tahalul di bawah 1 buah saja. Kemudian obat-obatan, jamu atau vitamin di bawah secukupnya saja. Insya Allah dari travel pun menyediakan. Kemudian kacamata hitam Bapak dan Ibu mau dibawa silahkan bawa saja. Kemudian handuk bawa 1 buah saja karena insya Allah hotel pun akan menyediakan. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin bawa lip gloss, lembab atau bekas skincare dibawa saja. Kemudian untuk ibu-ibu yang masih datang bulan, obat Primolut bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Kemudian untuk uang bekal atau uang saku dibawa secukupnya saja. Berikut adalah Ustadz pembimbing dan mutawif Bapak dan Ibu. Ustadz pembimbing insya Allah bernama Ustadz Muhammad Hadi Yusuf yang berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang akan menemani Bapak Ibu berangkat hingga nanti pulang kembali. Kemudian mutawif yang bernama Ustadz Payumi insya Allah akan bertemu pada saat di Jeddah. Kemudian untuk suhu mendengar Ustadz kembar kali ini orangnya. Ustadz kembar yang ada di TV, nah ini orangnya cuma sebelah doang. Ya, cuma sebelah, cuma 1 doang. Jadi kalau cuma 1 panggilnya bukan Ustadz kembar, Ustadz sebelah. Alhamdulillah. Selama perjalanan. Jadi kalau yang namanya ilmu itu salah satu jembatan untuk bisa melakukan satu kegiatan. Contoh, kita mau sholat itu salah satu rukunnya adalah dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Belajar wudu jadi wajib. Kenapa? Karena kalau nggak pakai wudu kita nggak bisa sholat. Nah begitu pun sekarang kita mau umroh, berangkat apalagi haji bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini perjalanan yang insya Allah luar biasa dan pahalanya juga insya Allah luar biasa. Udah pahala hajinya haji sempurna, udah gitu hajinya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab. Bapak Ibu, kalau sudah dapat predikat bersamaku kata Nabi SAW, maka sebagaimana kita bersama Nabi, walaupun dalam redaksi hadis tersebut kita nggak lihat nabinya, kita nggak betul-betul ada tuan rumah, kita tahu kita mau datang ke tempat tuan rumah, titik buat keluar dari rumah. Bagaimana tuh pulang nggak tangan kosong, dia pulang bawa-bawaan dari tuan rumah. Dan nggak sampai di situ, begitu Bang Evan pulang ada satu perhatian. Bang Evan, besok mampir lagi ya. Kalau dekat-dekat sini lewat, mampir lagi. Ditunggu lagi kehadirannya dan kedatangannya. Begitupun kita mau berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi tamu, maka jadi tamu yang baik. Maka persiapan sebelum sama di sini sampai saat ini sekarang masih ada di dalam logo. Dan di sebelah sini, di sebelah saya berdiri, ini adalah makamnya Nabi Muhammad SAW atau rumahnya Nabi Muhammad. Berarti dari tempat saya berdiri sepanjang ini nah inilah yang disebut Allah Riyadul Jannah, daripada taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada pembeda. Raudhah itu karpetnya hijau. Di luar Raudhah, lihat nih karpetnya merah. Ini luar Raudhah. Ini luar Raudhah. Di samping mimbar sudah bukan disebut Raudhah. Jadi karpetnya merah. Dulu beda. Tapi sekarang ada dekat dengan makam Nabi SAW, itu artinya adalah Nabi yang memanggil dia. Nabi yang kepengen dia datang menziarahi Nabi. Jadi bukan karena kita punya duit, bukan karena kita punya keinginan, bukan karena kita punya niat pengen umroh, pengen ziarah ke makam Nabi, bukan karena kita diminta untuk datang oleh Nabi SAW untuk bisa ziarah. Berarti Bapak Ibu besok kalau kita dapat kesempatan ziarah langsung makam Nabi, berarti kita sejatinya kita sudah dipanggil sama Nabi. Kita dapat undangan untuk bisa sampai ke makam Nabi. Di antara miliaran manusia menyamai posisinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapatkan begitu kita lewat sini, berarti kita pas wajah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu akan ada persiapan, kita dianjurkan untuk beberapa hal-hal sunnah yang kita kerjakan. Di antaranya ini, yang pertama, begitu masih di Hotel Madinah, kita mau check out hari itu, maka Bapak Ibu mandinya pasang niat mandi sunnah ihram. Pasang niat mandi sunnah ihram. Ustaz, mandi sunnah ihram lebih gimana? Sama seperti mandi besar. Beda sekali lipat daripada masjidku. Berarti 100.000 kali lipat.
Masya Allah, Bapak Ibu, kita sholat duha di Mekah Al-Mukarramah di depan Ka'bah bukan, tapi makom itu artinya tempat berdiri. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah ini ditumpuk-tumpuk batu, Nabi berdiri di sini sambil melihat Ka'bah. Dilihat Ka'bahnya, Nabi Ibrahim berdiri di sini sambil doa minta agar Ka'bah Baitullah ini kanannya atau sebelah kiri. Yang penting kita melihat makom Ibrahim di belakang. Nanti sholat sunnah 2 rakaat di sana. Nah ini disebutkan fi ayatul bayyinatul maqam Ibrahim wattakhidhu bi maqam Ibrahim musalla. Nah, ini ada sebuah ayat di sinilah yaitu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqam Ibrahim di mana Nabi Ibrahim itu berdoa dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Jadi salah satu doanya Nabi Ibrahim agar tempat ini didatangi oleh para penziarah, agar tempat ini didatangi oleh banyaknya manusia dari berbagai belahan dunia, dan doa itu dikabul. Berarti Bapak Ibu, kita yang ada di sini, yang umrah, kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kita termasuk dari bagian pengkabulan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat kalian. Maksudnya bahwa habis sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi makam itu bukan kuburan ya Bapak Ibu, cuman tempat Nabi pernah berdiri, Nabi Ibrahim. Jadi situ nanti mungkin yang bisa melihat gitu, bisa melihat yang baru pertama umrah wajib. Apa tuh? Gundul habis, Bapak. Gundul habis. Kenapa? Ada satu riwayat ketika itu Nabi SAW begitu bilang, pokoknya tahalul gundul habis. Ada sahabat maju nanya, ya Rasulullah, kaifanil muqassirin? Ada sahabat nanya, ya Rasul, kalau tahalulnya cuma dikit bagaimana? Nabi menjawab dengan doa, Allahumma firlil muhallikin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang yang tahalulnya gundul botak habis. Ya. Ada sholat subuh di atas sawat. Nah, kata caranya kita sholat bagaimana Ustaz? Bisa nggak ditinggal? Nggak bisa. Ingat, sholat itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggal kecuali di dalam keadaan yang betul-betul sudah tidak bernyawa. Sudah tidak bernyawa baru boleh nggak sholat. Sholat itu dari mulai diri kita bisa ini. Tarik sedikit ke belakang. Nah, lebihnya kita tutup begini. Nah, kayak sarung juga. Kita bikin sarung tapi kita lebihin buat kita tutup begini. Kalau sudah begini baru kita gunakan seperti sarung biasa. Nah, yang kayak begini, insya Allah aman, nggak terbuka lagi. Nah, terus digulungnya sama kayak pakai sarung. Nah, posisi ini aman karena dia saling mengaitkan, kayaknya saling mengaitkan, jadi insya Allah nggak terbuka, nggak ada celah yang terbuka. Ini cara yang pertama, atau mungkin cukup ini aja nih. Cara yang pertama ini nanti dari tadi dapat sabun apa enggak? Enggak ya, oke. Ini pun tanpa sabun sudah kuat. Bapak-bapak perhatikan gulungnya, pastikan pusar tertutup. Jangan sampai ada di bawah pusar. Di pusar di sini nih, di bawah ini. Wah, udah kayak betul gitu ya. Pusar, di atas pusar, digulung terus sampai mana? Sampai mata kaki terlihat. Nah, sampai segini nih. Nah, seginilah. Ini mata kaki saya, ini. Sampai ini masih tertutup nih, gulung lagi sampai terlihat. Nah, segini. Nah, ini pakai untuk yang bawahan. Nanti di sana kita akan saling mengingatkan. Kita cuma laki-laki cuma bawahannya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Nah, cuma 5 kita akan saling mengingatkan nanti di sana. Oke, ini buat pakai bawahannya cukup begini aja. Begini, insya Allah kuat. Gitu, lalu dipakaikan ala sarung. Mari sekali, set boleh. Iya. Belum cakep, ya ini langsung lulus nih Mas. Usaha di mana sih? Masih saja. Ya, begini ya betul. Tinggal ditarik sedikit maka ini terbuka. Saya cuma pakai nakar. Ya. Tulisannya di
masukin ke boleh bisa dipanggil. Ya, yang paling pertama tadi simpel. begini, Nah, lebih simpel. Ini lebih praktis, oke? Niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju tanah suci ini, mulai dari saat ini sampai nanti keberangkatan kita dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberikan ujian apapun, dan juga sampai kita ke tanah suci juga diberikan kemudahan, dan juga Allah berikan jamuan-jamuan yang terindah, Allah berikan pahala-pahala yang terbanyak, dan Allah jadikan yaitu ibadah umrah kita khususnya yang ada di bulan Ramadan ini ibadah yang sempurna. Dan juga karena masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan di awal ini kita sambut dengan kegiatan umrah kita. Mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadi momentum Allah hapus seluruh dosa-dosa kita, Allah menggandakan amal kebaikan kita, dan Allah berikan kita senantiasa kekuatan istiqomah untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah ini. Ala hadiriyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabiyyika natawassal ya muhammil al-ahwal hawla halana ila ahsanil hal. Allahumma ya waliyya kulli khair wa ya muqtiyan kulli khair wa ya mutafaddilan kulli khair. Shalli ala sayyidina Muhammadin imam ahli khair salatan taftahu lana biha abwaab kulli khair wa tudhi'u alaina bi abwaab kulli khair wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi 'adada kulli khair. Allahumma barik lana fi sahrina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi syahri hadza syahr Sya'ban wa barik lana fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.